warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu Pagi, Guru. Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Baik anak-anak Ibu, pada pagi hari ini kita harus bersyukur karena masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa bertatap muka walaupun melalui Zoom melalui Zoom ini. Anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berserah diri dulu kepada Yang Maha Kuasa agar ilmu yang kita tuntut nanti berkah. Kepada Justina, Ibu mohon untuk memimpin doa di pagi hari ini. Kami persilahkan. Ibu persilahkan kepada Justina. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Justina. Baiklah anak-anak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang peduli. Ini bukan pedulu biasa ya, Ibu lupa rupanya pedulu. Peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, hewan dan tumbuhan di sekitar rumah kita. Sebelum kita memulai pelajaran, ini akan Ibu perlihatkan tujuan pembelajarannya dulu. Nah, ini Ibu harap kalian semua bisa menyebutkan 5 bagian tubuh burung. Kemudian dapat menyebutkan fungsinya. Setelah itu, tujuan yang ketiga, kemudian menyebutkan 7 bagian tubuh kucing beserta fungsinya. Kemudian ada lagi bagian tubuh kumbang, bagian tubuh laba-laba beserta fungsinya, ya. Masih banyak diantaranya nanti akan kita bentuk kelompok. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pelajarannya juga, ada baiknya Ibu mau tanya nih, pernah nggak melihat hewan ada di sekitar rumahnya? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa itu? Kucing, Bu. Ada kucing. Kucing. Ada burung, kucing, Ada ayam, burung, Bu. ada ayam, Ada Semut Bu Guru. ada burung, semut. ada burung. ada laba-laba. Oh iya, benar. Laba-laba, semut, Bu. Benar. Berarti secara tidak langsung yang Ibu tampilkan ini bukan lagi hewan langka buat kita ya. Iya, Bu. Hampir di setiap rumah ada kucing. Iya, Bu. Bukan hampir ya, tapi banyak pernah kita lihat mau sedang terbang atau sedang disangkar, sering kita lihat burung ya. Iya, Bu. Siapa yang belum pernah lihat burung? Wah, kebangetan, Bu. Baiklah anak-anak Ibu, kalau begitu berarti kalau kita sudah sering melihat burung dan kucing yang ada di sekitar rumah kita, berarti kita sudah tahu bagian-bagian apa sih dari tubuh kucing atau burung ini yang bisa dimanfaatkan oleh kucing dan burung itu sendiri. Nih, ada nggak di antara anak-anak Ibu yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari burung ini? Ada sayap, Bu. Kepala Bu. Terus apa lagi? Ada paruhnya, Bu. Paruhnya, ekornya. Bulunya, Bu. Bulu. Bulunya juga lain, Bu. Oh, gitu. Mulutnya lain, Bu. Nih perhatikan. Ini bagian-bagian dari burung yang sangat besar fungsinya bagi dia sendiri. Nih, seperti kita juga, kalau paruh, apa kira-kira fungsinya? Untuk makan, Bu. Untuk makan. Makanan. Makan. Terus
Mematuk. Mematuk. Terus ada lagi nggak? Buat minum, buat minum. Buat minum. Buat ngunyah, buat ngunyah. Benar. Kalau dia mata, kira-kira fungsinya apa ya? Untuk Melihat, Lihat, Bu. Bu. Lihat. Melihat. Melihat. Berarti sama dong dengan kita ya? Sama, Bu. Nih, selanjutnya ada yang kedua nih, sayapnya. Apa fungsinya bagi burung? Buat terbang. Terbang, Bu. Untuk terbang. Selain terbang, kalau seandainya apa lagi fungsinya selain terbang? Untuk bernapas, Bu, menyimpan udara. Menyimpan udara? Pundi-pundi. Pundi-pundi udara. tidak dingin, Bu. Supaya ini. Supaya, Dia bernapas saat terbang, Bu. Buat gitu ya. buat garuk-garuk, Bu. Ya. Selanjutnya nih yang terakhir nih kakinya. Kira-kira fungsinya apa ya? Buat megang, Bu. Megang ini. tangan. Mencengkram. Mencengkram. Bertengger di pohon. Bertengger. Benar. Iya. Bertengger, Buat hinggap. mencengkram. Terus ada sebagian, ini kan yang Ibu tampilkan ini adalah sebagian kecil dari burung yang kita kenal. Tidak semua burung tersebut semua model paruhnya sama, model kakinya sama. Ini cuman satu contoh yang Ibu tampilkan. Ada sebagian paruhnya sangat tajam. Contohnya apa, Wani? Yang tajam paruhnya? Itu seperti burung elang, Bu. Benar. Hmm. Ada Burung Garuda, Bu sebagian- Guru. Betul ya nih. Tepuk tangan dong. Yang jawabannya benar. Pintar, Yeni. Aku Selanjutnya, peringkat 1 bukan, Bu? gimana? Aku nanti peringkat 1 enggak? Tenang aja. Anak Ibu semuanya jadi juara 1. Banyak banget, Bu. Benar. Jika betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh. Siap, Bu. Iya, Bu. Selanjutnya kaki. Tadi ada yang bilang mencengkram. Burung apa ya kira-kira kalau kakinya bisa yang dimanfaatkan untuk mencengkram? Burung elang, Bu. Elang. Jawali, burung elang. Garuda. Burung Garuda. Kakatua. Kayaknya semuanya deh, Bu. Iya. Tidak juga, mungkin benar juga, tapi ada burung itu yang tidak bisa mencengkram. Karena apa? Model kakinya berbeda-beda. Nih contoh, seperti burung belibis. Pernah lihat burung belibis? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Kakinya Kayak seperti bebek, Bu. bebek. Pernah lihat bebek? Iya, Bu. Pernah, Bu. Punya bebek, Bu. Bebek dia sama kakinya dengan belibis. Tapi Ada ininya ya, Bu ya. ada selaputnya. Ada selaputnya, Bu ya. Ya, benar. Jadi kaki pada burung ataupun sebangsa unggas ini tidak sama. Jadi berbeda-beda. Yang Ibu contohkan cuman beberapa ataupun fungsi dari beberapa bagian tubuh burung tersebut. Selanjutnya di sini ada kucing. Ini dia. Ini kucing. Semuanya sudah kenal dengan kucing. Sudah bahkan mungkin ada yang pelihara di rumahnya ya. Ada, Bu. Siapa yang pelihara kucing di rumahnya? Saya, Bu. Enggak, Bu. Untuk terekam tikus, Bu. Kenapa dipelihara kucing? Untuk terekam tikus, Bu. Terekam tikus. Banyak Jadi tikus ya, Bu. oleh sebab itu, mari kita lihat sama-sama apa sih sebenarnya fungsi bagian dari tubuh kucing tersebut. Ayo kita perhatikan yang pertama ekornya. Apa fungsi ekornya? Menjaga Keseimbangan. keseimbangan gerak. Keseimbangan gerak. Keseimbangan. Kemudian telinga. Untuk mendengar. Untuk mendengar. Ingat. Mata. Melihat. Melihat. Lihat.
Kalau hidung, Mencium. Mencium Mencium ikan, Bu bau. Guru. mencium ikan. Betul, Bau. karena dia suka ikan ya. Nah, selanjutnya ada mulut dan giginya. Makan. Untuk Makan. makan dan Mengunyah. Nah, ini Makanan. selanjutnya ada rambut yang menyelimuti tubuhnya. Kira-kira fungsinya apa ya rambut ini? Biar gak dingin, Melindungi Bu. Biar nggak dingin, Bu. Benar, melindungi tubuhnya dari kedinginan. kedinginan. Biar tubuhnya selalu Hangat. benar. Nah, nih perhatikan yang terakhir nih. Kaki untuk Kaki. berjalan memanjat serta menerkam. Benar, betul yang dikatakan Justina tadi. Kucingnya yang di rumah biasa dia fungsikan untuk menerkam tikus bila ada tikus yang masuk ke rumah. Benar atau tidak, Justina? Benar, Bu. Tapi Bu di Banyak saya mah Bu, tikus, kucingnya Bu. nggak berani Bu, nerekam tikusnya gede-gede. Oh, masa sih? Iya Bu. Oh, berarti nanti kalau seandainya kucingnya mungkin masih terlalu kecil, coba Wani Iya, Bu. cari kucingnya yang Tikusnya agak gede, Bu. besar. Tikus got Bu. Benar itu yang dibilang si Iir. Coba dicari kucing yang lebih besar, biar kucingnya nggak takut lagi sama si tikus, gitu ya. Mahal, Nah, Bu. selanjutnya, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu akan mengelompokkan anak-anak Ibu menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, Justina, Wani, dan Haitun. Kelompok yang ketiga, Pasti ada ngasih Yeni, Yaro, Devi, dan Novi. Yang kelompok ketiga ada Ramuji, kemudian siapa lagi yang belum kebagian kelompok? Ayo, Wiwi. Saya kelompok berapa Bu? Kelompok 1 tadi Wani. Sama siapa aja Bu? Wani, Justina, sama Hayatun. Ya, itu kelompok yang sudah Ibu bagi. Setelah kita membagikan kelompok, maka Ibu akan membagikan LKPD yang akan kita kerjakan secara berkelompok. LKPD ini kemarin sudah Ibu bagikan di WhatsApp kita ya, WhatsApp grup yang sudah Ibu bagikan kemarin. Jadi, nah nih, Ibu cuma memperlihatkan sudah dikerjakan apa belum? Sedikit lagi Bu. Sedikit lagi, belum siap, belum tuntas. Nah, kalau nih kita perhatikan ini ada gambar burung. Kemudian anak-anak Ibu sebutkan bagian-bagian tubuhnya. Ada di sini ada nomornya. Sudah Kelihatan, Bu. Tidak kelihatan? Iya Bu. Ya. Belum kelihatan? Belum Bu. Oh, Stop screen dulu Bu. tunggu Stop screen dulu sebentar. Bu. Oh iya, lupa Baru manggil ibunya. Bu. Lupa ibunya. Pintar anak ibu ini. Oh, sorry. Tunggu sebentar. Kok ibu jadi ngomong sendiri kalau begitu ya? Oh, Ibu ditemenin Bu. Nah, ini sudah nampak? Nampak Bu. Sudah, Bu. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, nih kita perhatikan lagi sama-sama. Ini kemarin tugas yang Ibu kirim melalui WhatsApp grup kita. Bagian-bagian dari burung beserta fungsinya. Karena sebelumnya kita sudah membahas di pembelajaran kita ya. Jadi anak-anak Ibu cuman mengingat kembali apa sih bagian-bagian tumbuhan, bagian-bagian tubuh dari burung ini, kemudian disebutkan fungsinya. Ini selanjutnya ada juga ini kira-kira gambar apa? Yang hitam gambar apa kira-kira ya anak-anak Ibu? Laba-laba Bu. Laba-laba, Bu. Kemudian yang di sampingnya
Apa ya, serangga? Kumbang. Kumbang. Nah, benar, Kumbang. 100 untuk anak ibu semuanya. Ini namanya kumbang. Perhatikan di sini, kumbang dan laba-laba memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kakinya tidak sama atau alias berbeda. Kemudian sayapnya juga berbeda. Matanya juga ternyata berbeda. Jadi anak-anak ibu diperhatikan apa sih sebenarnya yang membuat kedua hewan ini berbeda dan di manakah perbedaannya? Di sini ditulis di bawahnya ya. Dikarenakan tadi anak-anak ibu bilang belum selesai, jadi ibu berikan waktu, perpanjang waktu 10 menit lagi. Ibu persilahkan untuk melengkapi pekerjaan yang sudah kita kirim yang sudah ibu kirim kemarin. Ibu persilahkan untuk melanjutkannya agar kita bisa mempresentasikan ataupun menyajikan jawabanmu di depan kelas di kelas kita ya, atau di depan teman-temannya melalui Zoom. Ya, ibu persilakan 10 menit. Ayo Bu Justina, bantuin Bu Justina. Belum, Pak. Belum, Bu. Saya juga belum, Bani. Iya kan kelompok. Ngajarnya bareng-bareng. Oh, saya kelompok bersama Bani ya. Tadi Aduh, ketiduran. Ibu. Ngantuk. Sama siapa tadi ya? Saya kelompok sama siapa ya? Justina ya? Tadi kalau Novi kelompok 2, Novi. Oh, kelompok 2 ya. Tadi saya habis ke belakang kan Ibu pas bagi Bu kelompok. Yusi sama Bu. saya. Siapa tadi ya? Ayatun ya? Oh, Bayat. Iya, benar kelompok 1. Iya, dengan saya, Pak, kelompok Justina 1. sama Hayatun. Mana Bu Ayatun? Iya. Ayatun isi Bu Ayatun. Iya, Pak, sudah saya coret-coret, Waktunya Pak. menghitung kaki aja, menghitung kakinya. Iya. Aku takut Bu Guru ngeliat gambarnya. Takut Dia gigit. tidak menggigit, sayang. Dia cuman Serem gambar. gambarnya. Kumbangnya lucu ya. Sudah siap, Nak? Sudah Ibu. Bu. Kalau sudah siap, kelompok 1 katanya sudah siap nih. Nah, sekarang Ibu persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjasamanya. Ayo Ibu persilakan. Ayo Bu Justin atuh. Ayo silakan. Baik, Bu. Saya jawab nomor 1 ya, Bu. Iya, silakan. Bagian tubuh nomor 1 mata. Terus, Fungsinya untuk melihat. iya, benar. Nomor 2 sayap. Fungsinya untuk terbang. Nomor 3 ekor. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nomor 4 paru. Fungsinya untuk makanan ya. Iya. Nomor 5 kaki. Fungsinya untuk bertengger. 100 untuk Justina kelompok 1. Tepuk tangan dong. Wah, Justina pintar sekali ya. Iya. Kalau begitu, Novi, ada nggak tanggapan atau masukan atau pendapat yang lain atau jawaban yang lain selain yang diutarakan oleh Justina tadi? Oh, kalau menurut kelompok 2, Ibu ya, itu jawaban dari Justina itu udah mendekati sempurna, Ibu. Sudah betul. Iya. Berarti jawabannya sama ya. Iya, sama dengan kelompok 2, Wani. Oke. Kelompok 3 gimana? Sama nggak jawabannya? Atau ada yang lain? Abur. Bu. Sama.
sama. Kalau begitu, Bu. gimana kalau kelompok 2 yang mempersentasekan antara pengamatan pada gambar si laba-laba dengan kumbang? Ayo, kami Ibu persilakan kepada kelompok 2. Ayo. Ibu, boleh nanya nggak Ibu? Iya, ada apa Novi? Ini kelompok 2 tuh masih bingung Bu ya. Itu Ya. beda kaki sama sayap tuh yang mana ya Bu ya? Nih perhatikan. Pada laba-laba, kira-kira ini kakinya yang mana ya? Ada berapa pasang Kakak melihat kita lihat kakinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 laba-laba. Bu. Nah, 4 pasang. kaki laba-laba ada 4 pasang, alias ada 8. Sedangkan si kumbang, kita lihat, ayo Ada perhatikan. 6. Ada Ah, 6. ada 3 Ada pasang, 6. alias ada 6 kaki. Nah, itu sudah berbeda ya? Berbeda atau tidak? Berbeda, Bu. Beda, Ibu. Bu. Nah, sekarang kita perhatikan. Ada nggak kira-kira sayapnya si laba-laba? Kayaknya nggak Ada. ada sih. sayap. Ada, Bu. Laba-laba. Laba-laba nggak sayap. Laba-laba kan kayaknya nggak bisa terbang, Bu. Oh, gitu Dia ya. Dia pakai merayap, Bu. jaring-jaring, Bu. Benar. Kalau si kumbang? Terbang, Bu. Terbang, Bu. Terbang Nah. Ibu. Sekarang yang Ibu mau tanya nih. Matanya, banyak matanya sama kira-kira gimana? Kayaknya sama ya 2. Matanya Dua. 2 Ibu. Matanya 2, Bu. Berarti boleh kita simpulkan bahwa ada persamaan antara laba-laba dengan kumbang, tetapi ada juga perbedaan antara laba-laba dengan kumbang. Nah, sekarang apa yang sudah kamu tulis atau anak-anak Ibu tulis perbedaannya di kesimpulan? Banyak kakinya berbeda, Bu. Benar. Apa kira-kira persamaannya? Lah Mempunyai matanya mata. Hai, memang is the best anak-anak Ibu ini semuanya. Bu, ada lagi perbedaannya Bu selain kaki Bu. Nah, nggak apa punya itu sayap Novi? kayaknya, Bu. Laba-laba nggak ada sayap. Kalau serangga itu ada sayapnya Ibu. Benar. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya, anak-anak Ibu yang is the best ini. Nah, oleh sebab itu, sekarang kita kembali lagi ke pembelajaran kita selanjutnya. Setelah kita periksa ataupun kita kerjakan tadi LKPD-nya, nanti bakalan dikumpul melalui WhatsApp ataupun WA group yang sudah Ibu bagikan kemarin. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke pembelajaran kita. Sebentar. Nah, ini dia. Kalau kita perhatikan gambar, ini tadi yang ini gambarnya ya. Gambar dari si laba-laba dengan si kumbang yang sudah kita amatin tadi ya. Nah, ini kemudian perhatikan inilah kelebihan ataupun perbedaan antara si laba-laba nih juga dengan si kupu si kupu-kupu apa tadi kumbang. Kumbang Ibu. Ya benar Ibu lupa Ibu kirain tadi kupu-kupu. Nah sekarang perhatikan bagian-bagian tubuh yang ada pada cicak ini. Ya, ini kita perhatikan dengan baik-baik. Pernah lihat cicak atau tidak? Pernah, Sering, Bu. Sering, Bu. Nih, Di rumah saya banyak cicak, Ibu.
Oh, begitu ya. Jangan asal Kalau- bicara, Bu. Bisa dipelihara? Siapa yang pelihara cicak? Saya Wani, Bu. pada- Ya kan buat makan nyamuk, Bu, biar nggak ada Makan nyamuk. Oh nyamuk. gitu. Ibu kirain mau digoreng. Aduh. Ya udah, ini perhatikan. Setiap hewan memiliki bagian-bagian tubuh yang berfungsi untuk dirinya. Ini kita perhatikan ada cicak. Cicak ini kenapa bisa lengket ataupun bisa merayap di dinding tanpa jatuh? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Nah, kenapa Novi? Karena di kakinya itu cicak mempunyai perekat, Ibu. Oh benar, betul sekali, 100 untuk Novi. Tapi Ibu ngutang ya. Ya, Ibu. Selanjutnya, nih perhatikan. Pernah tidak kamu melihat cicak ini mematahkan ekornya? Atau Pernah, memutuskan Bu. ekornya? Pernah, Ibu. Pernah. Kira-kira untuk apa ya dia putuskan ekornya? Ada nggak yang anak-anak ibu tahu? Melindungi Untuk diri, melindungi Bu. diri. Saya, Bu. Saya, Ah, Bu. ada apa? Untuk Ada menghilangkan apa? Ada... jejak, Bu, menghilangkan jejak. Iya, Wani, Untuk apa melindungi menghilangkan diri, jejak? Bu. Melindungi diri, misalkan ada yang mau mangsa tuh diputusin itunya, Bu. Oh, gitu. Hmm. Jadi cicak ini memutuskan ekornya untuk menghilangkan jejak agar musuh atau pemangsa kirain dia udah mati gitu. Iya, Bu. Iya, Ibu. Begitu ya ternyata anak-anak ibu semuanya pinter ya. Nanti ibu kasih nilai yang paling istimewa. Wah, mantap. Nah, selanjutnya cicak ini juga selain dia ekornya bisa diputuskan sendiri, kemudian kakinya bisa lengket di dinding tanpa merayap bisa di dinding tanpa jatuh, kira-kira ada nggak lagi yang lebih istimewa selain yang dua ini? Menurut anak-anak ibu. Lidahnya panjang, Bu. Bisa Terus nangkep nyamuk. lidahnya panjang. Tuh ininya cepat, Bu, gerakannya, Bu. Lincah, Bu. Oh gitu. Ya kalau menurut Yeni gimana, Yen? Kalau aku, badan dia, Bu, Gimana? badan cicaknya lagi gendut ya, Bu. Banyakan makan. Makan nyamuk. Ya, yang sekarang tadi kata Wani, lidahnya panjang. Kira-kira menurut Yeni benar atau tidak? Bener, Bu. Kan dia Oh, untuk mencari mangsanya. Oh gitu ya. Mm-mm. Berarti cicak ini ada keistimewaan, 3 keistimewaan di tubuhnya. Yang pertama tadi, Punya perekat. benar. Di mananya tadi? Di tangan dan Yang kedua, kakinya. Bisa Bisa memutus mematahkan ekornya, tutupnya. memutus diri. Tuh. Terus yang ketiga, Lidahnya Lidahnya panjang. Panjang. kenapa dia harus punya lidah yang panjang? Memudahkan Untuk dia menangkap- untuk mencari menangkap- mangsa. Menangkap mangsa. Mangsa. Oh, begitu. Benar. Ternyata cicak ini memiliki lidah yang panjang dan lengket. Jika nyamuk sudah kena ke lidahnya, nyamuk jangan berharap lagi bisa lepas karena sudah lengket langsung. Begitu kira-kira ya. Jadi hewan ini semua hewan memiliki ciri-ciri pada tubuhnya, bagian-bagian tubuhnya yang dia fungsikan untuk dia sendiri. Dari ciri-ciri yang dia punya atau yang dia miliki berbeda dengan hewan lain, ternyata sangat besar fungsinya bagi hewan itu sendiri.
Sebelum kita ataupun Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada nggak kira-kira anak Ibu yang mau bertanya tentang pembelajaran kita? Ada? Nggak ada, Bu. Sudah Nggak ada, pas? Bu. Sudah pas semua? Sudah Sudah, capek Ibu. ya? Udah capek ya? Aku lapar, Bu Guru. Lapar, sebentar lagi istirahat, sabar ya nak ya. Iya. Baiklah anak-anak Ibu, pada kesempatan hari ini kita sudah membahas pembelajaran kita pada subtema 2, hewan dan tumbuhan, bagian dan sekitar bagiannya, beserta fungsinya. Kemudian ada sebagian dari bagian-bagian ataupun dari perbedaan dari laba-laba dan kumbang, ya. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dapat kamu perhatikan hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Kemudian kamu bisa memperhatikan, setelah kamu perhatikan, kamu bisa mengerti apa sih sebenarnya manfaat-manfaat bagian-bagian tubuh dari hewan tersebut, terutama bagi hewan itu sendiri, ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita ini, ada baiknya Ibu ingatkan, nanti akan Ibu share kembali soal evaluasi yang akan kamu kerjakan di rumah. Setelah selesai, nanti pengumpulannya besok pada pukul 8. Ibu dikumpulkan di WA grup kita kembali. Ibu harap semuanya mengerjakan dengan baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita menutupnya dengan pembacaan doa yang akan dipimpin kembali oleh Justina. Kepada Justina, Ibu persilakan. Baik, Bu. Teman-teman dan Ibu Guru, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak Ibu, terutama kepada Justina yang sudah memimpin doa dari pembukaan sampai penutupan pembelajaran kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa membaca buku pembelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang tumbuhan. Pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang tumbuhan, bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ermila. Sudah melaksanakan pembelajaran mengenai organ-organ pada hewan. Ya, silakan Bunda. Terima kasih Bu Ermila. Cuman tadi saya yang terlewat atau tidak itu belum disampaikan tujuan pembelajarannya. Dan di awal di persepsi itu sebenarnya tujuan, kemudian mengecek siswa apakah ada, karena kayaknya Bu Ermina agak terburu-buru di kegiatan inti. Yeah. Jadi menjelaskan materi gitu. Nggak tahu yang lain perhatikan atau tidak. Saya tadi ada sih Bu, banyak, ada berapa belas tuh Bu? Kalau tujuannya sudah disampaikan tadi Bu di awal Bu, banyak Bu tujuannya. Ada berapa? Cuman absen enggak Bu? Absennya Bu yang enggak lewat. Belum mengabsen. Ya nggak apa-apa lah. Nanti memang kadang-kadang gitu ya, RPP yang sudah kita susun
kadang-kadang kan sudah gitu ya, tidak terbaca kembali. Nanti nah ini nggak apa-apa, nanti tolong di PPL Bapak Ibu semua itu harus misalnya perangkat mana nih yang dipastikan dan perangkat pertemuan mana yang akan dipastikan dilaksanakan di kelas. RPP-nya dibaca dulu, diingat-ingat dulu kan kita tidak mungkin mengajar sambil melihat RPP gitu kan. Dibaca sebelumnya sehingga bisa tahu langkah-langkahnya apa setelah ini setelah itu gitu, sehingga bisa runtut gitu. Jadi jangan terbalik-balik seperti itu ya. Nah, kita sudah menyuruh mengerjakan AKPD tapi belum dibagikan ya gitu kan. Kita menyuruh siswa ya kerjakan AKPD tapi ternyata itu belum dibagikan, itu kan ada kelewat ya, kelewat satu step. Jadi memang sudah semua yang tampil hari ini sudah oke lah ya, sudah tenang dalam meresmikan, sudah menunjukkan memang sudah pengalaman ya di pengajarnya, cuman karena di sini diawasi saja ya, diawasi untuk dinilai sehingga mungkin agak groginya di situ. Tapi pada dasarnya semua sudah bisa melakukan tugasnya dengan baik ya. Hari ini alhamdulillah 6 orang peserta PPG sudah bisa tampil sampai dengan sore hari ini. Saya juga mau pulang nih ke rumah karena di kampus. Dengan aja Bu Fitri, suara saya ada. Ya, tuh, Bunda juga masih di kampus ya demi ya memang dengan perbedaan mungkin ya Bunda ya, perbedaan dari tahap kemarin gitu kan, di mana durasi waktu untuk PPL ini lebih panjang. Jadi mohon dimaklum ya Bapak dan Ibu ya, memang satu orang itu memang diminta 40 menit dan kita juga bukannya nggak tega gitu ya sama Bu Wiwik, sama Bu Haya ya, tapi ya inilah perjuangan kita semua. Kita masuk sama-sama, kita belajar sama-sama, dan kita pun akan lulus insya Allah sama-sama juga. Amin. Hari ini beri-berilah kita, begadang-begadangnya kita insya Allah akan jadi pahala nanti sama Allah. Oke. Amin. Ermila sendiri tadi sudah cukup baik, kedalaman materinya juga sudah cukup baik. Jadi mungkin dari Bunda cukup jelas ya Bu Ermila ya. Cuma kenapa dari mulai Bu Novi, dari mulai Bu Yeni sampai dengan Bu Ermila itu slideshow-nya tidak dilakukan. Padahal dari mulai Bu Yeni, mulai siapa yang kedua itu sudah diingat untuk slideshow. Langsung blank. Tapi salah Bu, nanti kepencet salah malah hilang. Nanti Bu, kami akan belajar Bu. Karena kan besok kita udah ini ya Bunda, besok kita terakhir meeting terakhir, kemudian juga lusa Bapak dan Ibu sudah UKOM ya Bunda ya, persiapan untuk uji kompre. Nah, nanti kalau mau uji kompre ya Bunda ini ditanya. Yang jelas mungkin gini, untuk persiapan UKOM Bapak dan Ibu harus paham dengan perangkat yang Bapak dan Ibu buat, itu kuncinya. Paham, ngerti, dikaitkan dengan masalah LK1 dan LK2, insya Allah Bapak dan Ibu bisa menjawab semua pertanyaan di UKOM dengan baik, insya Allah. Tenang aja, dosen-dosen nanti pada baik-baik gitu ya. Kalau nggak baik, saya nggak bakalan lulusin. Berhubung baik-baik sih dulu. Amin. Ya, pokoknya persiapan aja. Jadi jangan sampai terpaku pada satu kegiatan. Karena kita mesti banyak sekali kegiatan yang lain ya. Untuk video, jadi nanti dipilih aja biar nyampe 40 menit. Kalau yang kurang, tambahin intro, tambahin apa, biar jadi 40 menit. Kalau yang lebih, alhamdulillah. Yang penting tidak lebih dari 50 menit. Gitu. Jadi tinggal di-upload saja. Gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak editan segala macam. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Saya Bu. Silakan Bu Novi. Ini untuk video ya Bu ya. Langkah sintaks-sintaksnya dimasukin nggak pas ngedit, misalnya
pas ketika pembukaan di awal itu dimasukin bahwa itu adalah tahap pendahuluan gitu. Pas udah menit keberapanya itu udah masuk ke tahap inti sintak berapa gitu. Apakah itu mesti ditampilkan, diketik, ditulis gitu? Lebih bagus begitu. Oh ya, kita sintaknya dimasukkan ya pas kita kegiatan itu ditampilin teksnya gitu. Iya, gitu. Lebih bagus sih begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi asli pun maksudnya asli di sini tidak terlalu banyak editan seperti itu ya. Kalau misalkan yang kurang tambahin. Kayak tadi, jadi di depan itu jangan lupa pakai identitas kayak begitu. Kegiatan peer teaching, nama Hayatun. Kayak gitu. Apa namanya? Kelas berapa yang di peer teaching-kan seperti itu aja. Kelas 2 misalkan NIM Bapak dan Ibu masukkan di situ. Materinya masukkan di situ, materi mengenai apa kayak begitu. Kalau misalkan mau tema subtema juga nggak apa-apa. Kalau mau materi langsung juga nggak apa-apa. Sintak pendahuluan, konsepsi. Apa namanya? Menunjukkan tujuan pembelajaran, sintak satu. Yang penting sintaknya ada muncul. 5 sintak itu harus ada. Ya, kalau mau nilainya bagus.